Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu Can to Become One, analisis studi kasus Life Force dan The Anderson Group, or TAG, yang mana laporan ini disusun dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah komputasi paralel terdistribusi dengan dosen pengampu kami, yaitu Bu Nini Rosmawani, Eskom Mkom. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Zulfikar Angkuti dengan NIM 221011166. Saya Zubair Akmal Bisrasya dengan NIM 22105 11130. Eh, dan saya Bagas Rahman dengan NIM akhir 156. Saya Naval Raditya dengan NIM 221051134. Untuk agenda presentasi kami ada pendahuluan, ada tinjauan pustaka, ada analisis, implementasi, dan anggaran biaya. Yang pertama, pendahuluan, boleh di next. Untuk latar belakang laporan kami ini, ya, di era globalisasi dan persaingan pasar yang semakin kompetitif, perusahaan seringkali menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan posisi mereka di industri. Merger dan akuisisi menjadi salah satu strategi utama yang digunakan untuk mengatasi persaingan, meningkatkan efisiensi operasional, dan mempercepat inovasi. Dalam sektor bioteknologi yang sangat bergantung pada penelitian dan perkembangan or R&D, merger dapat memberikan peluang strategis untuk memanfaatkan sumber daya bersama, mengurangi biaya riset, dan mempercepat peluncuran produk ke pasar. Studi kasus yang melibatkan Lifeforce dan The Anderson Group memberikan gambaran nyata tentang bagaimana dua perusahaan bioteknologi memilih untuk menggabungkan kekuatan mereka untuk mengatasi persaingan langsung dan menciptakan sinergi operasional. Kedua perusahaan ini menghadapi tantangan yang serupa, yakni tingginya biaya penelitian untuk produk elektromagnetik medis yang mereka kembangkan secara paralel. Di tengah perkembangan teknologi modern ini, pendekatan seperti ini sangat relevan, mengingat teknologi baru seperti AI, Big Data, dan IoT telah berevolusi di sekitar sektor bioteknologi. Dengan mengintegrasikan sumber daya, infrastruktur, dan teknologi informasi, merger seperti ini tidak hanya memungkinkan efisiensi operasional, tetapi juga memberi keunggulan kompetitif di pasar. Terlebih lagi, kebutuhan untuk membangun sistem manajemen data yang efisien dan mendukung kolaborasi lintas departemen menjadi semakin penting, seiring dengan semakin tingginya volume data yang dihasilkan oleh proses penelitian ini. Studi ini relevan dengan kondisi saat ini, di mana perusahaan di berbagai sektor menghadapi tekanan untuk berinovasi lebih cepat, meningkatkan efisiensi, dan merespon kebutuhan pasar dengan lebih baik. Dalam konteks ini, kajian tentang merger Lifeforce dan TAG memberikan pelajaran berharga tentang strategi integrasi teknologi, biaya perusahaan, dan sumber daya manusia dalam membangun organisasi yang lebih kuat dan kompetitif. Next. Untuk identifikasi masalah sendiri, ada beberapa masalah yang harus diidentifikasi. Yang pertama, adanya perbedaan infrastruktur teknologi informasi yang signifikan antara perusahaan yang bergabung. Lalu ada kesulitan dalam menyatukan budaya kerja kedua perusahaan yang berbeda. Ada juga tantangan dalam menyelaraskan proses bisnis dan alur kerja tim lintas perusahaan. Yang terakhir, ada efisiensi operasional yang belum mencapai optimalisasi. Untuk rumusan masalahnya sendiri ada beberapa. Yang pertama, bagaimana strategi terbaik untuk mengintegrasikan sistem teknologi informasi yang berbeda dari kedua perusahaan? Yang kedua, apa langkah-langkah yang dapat diambil untuk menyelaraskan budaya perusahaan guna meminimalkan konflik internal? Yang ketiga, bagaimana cara meningkatkan efisiensi operasional setelah merger? Dan yang keempat, bagaimana pendekatan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan sinergi demi mempercepat inovasi produk? Next. Untuk tujuan penelitian ini sendiri, yaitu mengidentifikasi langkah strategis untuk mengatasi perbedaan infrastruktur teknologi informasi antara dua perusahaan, merancang pendekatan yang dapat menyelaraskan budaya perusahaan guna menciptakan kolaborasi yang lebih baik,
menyusun strategi untuk meningkatkan efisiensi operasional pasca merger, dan memberikan panduan dalam memanfaatkan sinergi kedua perusahaan untuk meningkatkan inovasi produk. Untuk penelitian kami ini ada beberapa batasan masalah yang ditemukan, yaitu ada studi difokuskan pada merger antara dua perusahaan bioteknologi saja, yaitu Lifeforce dan TAG. Eh, Lalu ada pembahasan terbatas dalam integrasi teknologi informasi, budaya perusahaan, dan proses operasional, dan kami juga tidak mencakup sektor lain di luar industri bioteknologi. Boleh di next. Yang selanjutnya yaitu adalah tinjauan pustaka. Untuk beberapa tinjauan pustaka kami mengambil dari beberapa sumber. Untuk yang pertama itu dari ju- dari judul Tren M&A di Industri Bioteknologi pada tahun 2020 sampai 2024, di mana tren M&A ini aktivitas merger dan akuisisi di sektor bioteknologi terus berkembang sejak 2020. Laporan mencatat lebih dari 2.200 transaksi M&A dalam rentang waktu tersebut, yang mencakup berbagai jenis perusahaan, baik perusahaan besar yang mengakuisisi maupun perusahaan kecil. Motif utama di balik transaksi ini meliputi penguatan pipeline R&D, perluasan pasar, dan konsolidasi sumber daya untuk mencapai efisiensi operasional. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk menghadapi tekanan kompetitif di pasar global dan meningkatkan kapasitas inovasi mereka. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh teknologi baru dalam M&A bioteknologi. Peran teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan dan analitik data besar menjadi pendorong utama dalam merger dan akuisisi di sektor ini. Teknologi tersebut memungkinkan perusahaan untuk mengolah data penelitian lebih kompleks dan mempercepat pengembangan produk baru. Selain itu, integrasi sistem teknologi informasi dari perusahaan yang bergabung seringkali menjadi tantangan besar, tetapi juga peluang untuk menciptakan infrastruktur yang lebih kuat dan efisien. Boleh next. Terus yang selanjutnya itu adalah konsolidasi untuk efisiensi dan daya saing pasar. Laporan menunjukkan bahwa konsolidasi portofolio adalah tren utama dalam M&A bioteknologi. Perusahaan cenderung mengurangi fokus pada area terapi yang tidak menguntungkan dan memperkuat posisi mereka dalam bidang yang lebih menjanjikan. Langkah ini seringkali dilakukan melalui penggabungan sumber daya antar perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan memastikan keberhasilan klinis serta komersial produk-produk mereka. Terus, yaitu adalah tantangan dalam integrasi budaya dan sistem perusahaan. Salah satu tantangan signifikan dalam M&A adalah menyatukan budaya perusahaan yang berbeda. Keberhasilan merger yang sangat bergantung pada kemampuan untuk menyelaraskan visi, misi, dan cara kerja antar perusahaan. Selain itu, integrasi teknologi informasi menjadi aspek kritis, terutama untuk memastikan kelancaran transfer data dan pengelolaan infrastruktur yang kompleks. Terus selanjutnya ada relevansi di M&A di era modern. Dalam konteks saat ini, merger dan akuisisi memberikan solusi strategis bagi perusahaan bioteknologi untuk tetap kompetitif di tengah tingginya biaya R&D dan kebutuhan akan inovasi yang cepat. Studi kasus seperti merger Lifeforce dan TAG menggambarkan bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan sinergi untuk mencapai efisiensi, mengurangi duplikasi upaya, dan mempercepat pengembangan produk inovatif. Selanjutnya yaitu ada analisis. Pada analisis kondisi saat ini, yang pertama itu ada Lifeforce, infrastruktur fisik, yaitu ada 3 gedung dalam satu kampus, terus lab modern dengan spesifikasi khusus,
Terus ada ruang untuk ekspansi tersedia. Selanjutnya yaitu ada infrastruktur IT-nya, yang sekarang itu ada SDDI, ring antar gedung, terus kurang lebih 400 workstation, OS atau Unix, Windows 2000, Android Linux. Terus hardware itu Nortel routing dan switching. Lanjut ada FDD, network management atau open source. Yang bagian TAG-nya, infrastruktur fisiknya itu satu gedung, 3 lantai. Terus yang selanjutnya ada lab terbatas. Terus lagi ada sistem listrik bermasalah. Lanjut ke bagian infrastruktur IT-nya, yaitu ada back, collapse backbone. Terus ada kurang lebih 300 workstation. OS-nya itu Nov Nov 2 dan Windows 2000. Lanjutnya hardware-nya yang dipakai adalah Cisco Networking. Software-nya itu Office XP. Lanjut ke network manajemennya itu Cisco Tools. Boleh next. Terus yang sekarang itu bagian SWOT, itu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threats-nya. Di Strength-nya yang itu ada kedua perusahaan memiliki track record baik. Terus yang kedua, kultur perusahaan yang mirip. Tiga, IT staff yang berpengalaman. Yang keempat, infrastruktur life force yang modern. Di weakness-nya yang pertama itu perbedaan teknologi Cisco dan versus Nortel. Terus yang kedua itu perbedaan OS dan software. Yang ketiga, integrasi database yang kompleks. Yang keempat, learning curve untuk staff. Di opportunity-nya yaitu biaya. Yang pertama, penghematan biaya penelitian. Terus yang kedua yaitu optimalisasi resource IT. Yang ketiga, peningkatan efisiensi R&D. Yang keempat, implementasi teknologi baru. Terus yang terakhir itu threats, yaitu ancamannya. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, kompleksitas integrasi sistem. Yang ketiga, potensi downtime saat migrasi. Terus yang keempat, yaitu keamanan data saat transisi. Boleh next. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan implementasi dari merger kedua perusahaan ini. Sebentar. Baik, berikutnya saya akan mempresentasikan blueprint dari simulasi jaringan yang sudah dibuat di Cisco. Di Cisco pakai Tracer. Baik, untuk yang pertama itu untuk penjelasan topologi jaringannya, di sini dia menggunakan arsitektur 3 layer yang terdiri dari yang warna merah ini yaitu core layer, lalu yang warna biru ini distribution layer, dan yang berwarna hijau muda ini dia access layer. Nah, yang core layer ini dia berfungsi sebagai tulang punggung jaringan yang menghubungkan ke semua gedung. Lalu untuk yang warna biru ini, distribution layer ini dia berfungsi sebagai penghubung antara core layer ke yang hijau ini yaitu access layer yang dapat menjadi jalur komunikasi untuk ke tiap-tiap gedung. Lalu yang warna hijau muda ini yaitu access layer, dia bertanggung jawab untuk menghubungkan perangkat end, end user seperti PC maupun phone-nya. Eh, Berikutnya untuk diagram topologi ini em, saya demonstrasikan di Cisco paket tracernya langsung. Baik, eh, untuk penjelasan device-nya, yang pertama itu yang di zona kotak oranye ini ada core layer yang dimana terdapat satu router utama, dan dia ini berfungsi sebagai gateway utama antara subnet di semua gedung. Eh, dia juga menggunakan routing dinamis OSPF
yang berfungsi untuk memastikan komunikasi antar subnet itu dapat berjalan lancar dan memiliki rutenya sendiri. Lalu di sini ada switch core juga yang menggunakan Cisco 3650 PS dengan konfigurasi redundansi untuk mencegah downtime. Lalu yang berikutnya di distribution layer ini, pada setiap gedung ini memiliki switch distribusi yang menghubungkan akses layer ini ke core layer. Nah, di sini juga telah dikonfigurasi VLAN yang eh, berguna untuk memisahkan lalu lintas data berdasarkan kebutuhan. Nah, berikutnya di access layer ini, dia untuk switch-nya ini menggunakan switch dari Cisco 2960 titik di masing-masing gedung yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat end device seperti PC dan phone. Lalu untuk pengaturan port untuk memastikan perangkat mendapatkan akses yang benar, dia menggunakan segmentasi VLAN. Nah, untuk server sendiri di gedung satu ini dia ada Windows Server Active Directory yang berfungsi untuk mengautentikasi pengguna dan manajemen domain. Lalu di gedung 2 ini ada file server dan network management server yang berfungsi untuk menyimpan data dan monitoring jaringan. Lalu berikutnya di gedung 3 ini ada eh, Linux dua Linux server, yaitu Linux server application dan Linux server database yang dapat memberikan layanan tambahan seperti DNS atau web hosting. Lalu di setiap gedung juga dia ada rute, rute utama yang menghubungkan subnet lokal ke distribusi utama dengan konfigurasi IP-IP yang telah ditentukan. Baik, untuk tahap berikutnya yaitu pengujian. Saya akan melakukan pengujian ping. Yang pertama yaitu misalnya dari PC satu gedung satu, saya akan coba melakukan ping ke router di gedung satu juga. Eh, Router ini memiliki IP address 1.168.2.0. Kita akan coba melakukan tes ping. Ping 192 titik 168, maaf tadi saya lupa titik berapa. Baik. Titik 2 dan titik 0. Oke, mari kita tes. Karena dia melakukan ping ke router di gedung dia sendiri, maka responnya pasti akan sangat cepat. Lalu berikutnya kita akan coba melakukan tes ping eh, dari PC di gedung satu ke PC di gedung 2 misalnya. Misalnya untuk PC satu di gedung 2 yang memiliki IP address 168.3.1. Maka kita akan melakukan tes ping 192.168.3.1. Nah, responnya dia sangat cepat karena sudah dikonfigurasi jalur VLAN-nya sendiri sehingga respon akan cepat. Baik, untuk yang berikutnya kita coba melakukan testing dari PC satu di gedung satu ke PC yang ada di gedung ketiga. Misalnya untuk yang PC ini dia memiliki IP address eh, .5.1. Nah, kita akan coba melakukan testingnya, yaitu dengan ping 192.168 titik, maaf, tadi saya lupa dia pingnya berapa. Oh iya, .5.1. Di sini eh, respon yang yang, yang diberikan pun juga tergolong cepat. Lalu yang berikutnya kita akan coba melakukan testing ke server yang ada di gedung 2.
gedung 2 misalnya. Di sini eh, Windows Server file yang ada di gedung 2 memiliki IP address 4.1. Kita coba lakukan ping. Jadi ping berapa? Ping 4.1. Nah, eh, eh, ping pun dapat dilakukan dan dia berhasil juga. Untuk yang tes lain, saya akan coba melakukan tes ping ke router utama yang menjadi backbone atau tulang punggung pada eh, merger dua perusahaan ini. Yang dia memiliki ping titik 10 titik 0. Baik, kita akan coba melakukan ping 192.168.10.0. Ping pun dapat dilakukan sukses dilakukan yang eh, menandakan bahwa simulasi ini em, memang eh, dapat menjadi eh, contoh sederhana dalam pengimplementasian merger dari dua perusahaan ini. Ini juga menandakan jika semua perangkat berhasil terhubung dan dapat berkomunikasi sesuai dengan desain dari topologinya. Baik, untuk em, kesimpulannya, simulasi jaringan pasca merger ini dirancang di Cisco Packet Tracer yang bisa menjadi solusi atau langkah yang ideal yang dapat mencerminkan em, em, bagaimana pengimplementasian dari merger kedua perusahaan ini. Eh, Hal ini juga dapat mendukung tujuan utama dari em, merger dua perusahaan, yang yaitu untuk mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan memaksimalkan sumber daya gabungan. Keberhasilan simulasi ini juga membuktikan bahwa desain jaringan yang terstruktur dengan baik dapat memenuhi kebutuhan operasional dan ekspansi bisnis dalam jangka panjang. Baik, berikutnya kembali ke PowerPoint tadi. Nah, untuk berikutnya yaitu jadwal eh, pengerjaan yang di mana em, telah direncanakan untuk dilakukan dalam jangka waktu 4 bulan yang eh, dibagi eh, dalam keempat fase. Yang pertama itu fase persiapan yang eh, berfungsi untuk mempersiapkan proyek seperti penentuan ruang lingkup, tim dan lain-lainnya. Lalu berikutnya yaitu pemilihan dan pembelian hardware dan software dan penentuan vendor dan penyusunan kontrak yang akan dijalankan dalam waktu 1 bulan. Lalu untuk instalasi juga dilakukan dalam 1 bulan yang berisikan aktivitas untuk menginstalasi hardware, menginstalasi sistem operasi, dan menginstalasi aplikasi yang seperti Directory, file saver, dan lain-lainnya. Lalu untuk yang bulan ketiga, eh, eh, yaitu tahap fase konfigurasi dan pengujian yang berisikan pengaturan VLAN dan konfigurasi switch, pengujian jaringan, dan memperbaiki desain berdasarkan feedback. Lalu untuk fase terakhir yaitu finalisasi dan evaluasi yang berisikan pelatihan pengguna, dokumentasi sistem, eh, eh, dan juga finalisasi pengujian.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian anggaran biaya usulan dari kami. Next. Pertama, di sini ada bagian hardware. Hardware di sini dibagi menjadi 3 kategori untuk kami. Jadi, pertama itu ada jaringan, kedua ada kabel dan aksesori, dan ketiga ada infrastruktur servernya. Pertama, kita membutuhkan core router, yang dimana kita memiliki produknya itu Cisco ESR 4000 itu udah cocok untuk bagian dalam skala besar seperti ini dengan harga 25 juta rupiah. Lalu next ada L3 switch dan L2 switch yang masing-masing itu juga dari Cisco Catalyst. Redundant links juga dari Cisco Catalyst. Setelah itu total semuanya itu sekitar 118 juta rupiah. Lalu ada dari kabel di sini kita menggunakan dari Nexans fiber optic kabel yang dimana itu per rollnya itu harganya 5 juta rupiah. Yang untuk backbone-nya kita menggunakan 10 roll itu jadi kita 50 juta, dan untuk kabel fiber optik untuk kegunaan lainnya itu kita menggunakannya sebanyak 20 roll sehingga 100 juta. Lalu ada infrastruktur servernya. Di sini ada 5 ya. Ada Active Directory servernya, ada file servernya, ada application servernya, ada database servernya, dan juga ada RAID controller. Itu kita produknya menggunakan dari Dell, HP, dan juga Lenovo, yang dimana kalau semua itu ditotalkan dalam 3 kategori itu berjumlah 368 juta rupiah. Next. Jadi di sini kita menggunakan software dan lisensi juga untuk pembiayaan kami. Kami itu menginputnya ada beberapa hal item yang digunakan. Pertama ada operating system untuk kolaborasi, untuk network management, untuk backup, keamanan, monitoring, virtualisasi, kontrol akses jaringan, dan juga manajemen database. Jadi di sini tuh produknya banyak ya, ada dari Windows, ada dari SolarWinds, ada dari VM, FortiGate, Nexius, VMware, Cisco, dan juga SQL Server. Nah, ini lisensinya itu tertentu ya. Itu 10 lisensi per tahun itu kita menggunakan 10 lisensi untuk 10 komputer, yang dimana itu per tahun jadi harus di renew lagi, tapi biayanya beda, bukan itu. Di sini lisensinya ada yang per tahun, ada juga yang satu lisensi bukan per tahun itu sudah seumur hidup. Itu total biayanya jadi totalnya 224 juta rupiah. Next. Oke, next di sini ada bagian dari implementasi dan pelayanannya, ada instalasi routernya, ada konfigurasi backbone-nya, ada pengujiannya. Di sini pelatihannya juga banyak, konfigurasi software dan juga administrasi, dokumentasinya banyak, ada dokumentasi instalasi, konfigurasi, dan juga manual penggunaannya seperti apa buat nantinya. Terus ada sistem testingnya, pengujian di mana di sini pengujiannya ada apa aja? Ada biaya untuk pengujian fungsionalitas perangkat kerasnya, untuk aplikasinya, dan juga untuk jaringannya. Untuk produk yang digunakan lebih tepatnya di sini tuh yang dimana kita menggunakan jasa. Jasa di sini tuh kita pertama itu dari Cisco-nya sendiri, yang kedua ada dari network spesialisnya juga, ada dari software vendornya, ada IT service-nya juga. IT services-nya juga. Itu 5 kali 3 sesi itu jadi 5 peserta dalam 3 sesi itu total ya. Jadi karena itu 600.000 jadi 5 kali 3 kan 15. Jadi totalnya 9 juta seperti itu skemanya. Satu paket itu udah satu paket dari sananya. Ya satu paket dari awal sampai akhir pengerjaannya. Jadi total pembiayaannya itu ada 68 juta rupiah. Next. Jadi kalau dihitung dari 3 tadi itu total anggaran keseluruhannya itu adalah 660 juta rupiah. Baik, sekian dari presentasi yang kami ucapkan, yang kami sampaikan untuk materi UAS kami. Materi UAS komputasi paralel dan terdistribusi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.